Oke, dalam update kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membersihkan analitik Anda dari spam referrer. Oke, mengapa spam referrer ini mengganggu? Karena bila situs Anda traffic atau pengunjungnya tidak banyak, ya adanya spam referrer ini membuat data Anda menjadi sedikit bias. Ya, saya akan kasih contoh situs yang saya yakin mungkin Anda juga terkena yang dinamakan spam referrer. Ya, jadi kita bisa masuk di acquisition all traffic referral, ya saya pakai analitik dengan bahasa Inggris. Nah, di referral ini kita bisa lihat ada berbagai macam source ya. Oke, saya buka semua row-nya, kita lihat ya. Nah, tidak semua referral ya, karena aslinya referral ini adalah kunjungan yang berasal dari situs lain ya. Tapi sejalan dengan waktu kita bisa melihat di sini bahwa ada traffic atau ada session di sini, ada session yang berasal dari situs-situs yang tidak memberikan pengunjung asli ya. Kita bisa lihat contohnya di sini ada best SEO offer. Ya, sessionnya 28 di sini. Ya, kita lihat bounce rate-nya 100% dan sessionnya 0. Ya, artinya sebenarnya tidak pernah terjadi kunjungan, tapi oleh analitik datanya tercatat sebagai referral. Ya, button for your website ya di sini ya, sessionnya 19, bounce rate 100% juga sama ya, yang dikunjungi cuma satu halaman dan tidak pernah terjadi kunjungan ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada best SEO solution juga ada ya. Ada berbagai macam situs yang ya, blog.forum69.info ya. Ada situs-situs yang sengaja memberikan session ya untuk kepentingan yang tidak baik gitu ya. Jadi mengapa ini bisa terjadi ya, karena tracking analytics tidak menggunakan mekanisme autentikasi. Artinya tidak ada dari analitik yang memvalidasi dari mana data bisa dikirimkan atas nama situs apa gitu ya. Dan ini terjadi juga untuk banyak tracker seperti Omniture, Piwik ya, link tracker termasuk juga volume ya. Karena ya tidak ada mekanisme autentikasi ini, sehingga dengan script aja orang lain bisa ya, dengan teknik khusus bisa mengirimkan data ke analitik dengan mengatasnamakan server mereka gitu ya. Nah, jadi apa untungnya buat mereka ya? Saya lihat ada 3 ya, yang dari saya pelajari ada 3 keuntungan. Yang pertama, untuk melihat informasi di website kita, kadang-kadang juga melihat celah ya, juga bisa cari traffic atau pengunjung tertarget, karena biasanya para webmaster ini penasaran kemudian mengunjungi website yang jadi referral. Ya, kita lihat di sini. Ya, di sini ada best SEO solution. Mungkin kita bertanya, kok dia bisa kirim 10 orang? Memang halamannya seperti apa? Kita klik di sini. Ya, di sini ada halamannya, try gitu ya. Nah, kalau kita copy di sini, saya buka. Ya, kita copy. Ya, kita buka. Nah, ini file not found ya. Kita buka best SEO offer juga di sini. Ya, kita buka try ya, same out. Nah, ini. Ya, jadi ini jualan service ya di sini. Oke. Free and paid SEO service for your business. Jadi mereka jual service. Nah, jadi ini alasan kenapa mereka membuat spam referral ya. Atau kadang juga bisa mereka melakukan yang namanya penanaman cookies ya. Jadi pada saat kita sudah berkunjung ke situs yang memberikan kita referral secara fake gitu ya, secara palsu, kita kunjungi, begitu kita masuk mereka pasang cookies di browser kita, sehingga misalnya kita ada belanja ke situs seperti Amazon atau situs seperti Alibaba gitu ya, mereka mendapat keuntungan dalam bentuk afiliasi. Oke. Nah, bagaimana solusinya ya? Sayangnya solusi yang permanen saat ini belum ada ya. Jadi tidak ada solusi permanen, dan solusinya butuh ketemuan dari para webmaster untuk mengupdate analitik mereka. Oke, mari kita mulai bagaimana
cara mengatasi spam referral ya. Yang pertama dengan melihat dulu ada dua macam bot referral yang ada di internet saat ini. Yang pertama kita sebut dengan bad bot referral ya, dimana mereka benar-benar mengunjungi situs kita, kemudian melakukan crawling situs kita ya. Tapi sebenarnya masalahnya adalah mengcrawling sebagai visitor ya, jadi mereka memanipulasi analitik, jadi mereka melakukan kunjungan benar-benar gitu ya. Nah yang kedua adalah ghost referral ya. Jadi ghost referral ini mereka random ya, jadi kerjanya ghost referral ini mereka melakukan random dari kode analitik di server mereka, kemudian mereka melakukan session atau mengirim data session, data kunjungan secara acak ya pada nomor-nomor yang di random tadi ya. Jadi sebenarnya ghost referral ini tidak pernah berkunjung ke situs kita, tapi dia hanya memanipulasi ya, jadi angka analitik ya, tracking analitik kita masuk dalam salah satu hasil random mereka, kemudian mereka melakukan pengiriman session ya. Contohnya Darodar di sini ya. Sebelum kita mulai, saya selalu ingatkan untuk gunakan 3 view bagi situs Anda ya. Yang pertama unfilter view atau all website data. Jadi ini view yang tidak pernah Anda lakukan filter apapun, jadi data apa adanya semuanya. Master view adalah data utama Anda, dan test view ya. Jadi test view ini gunanya pada saat kita melakukan setting referral bot ini, jangan sampai ini merusak data master ya. Jadi kita lakukan di test view dulu ya. Begitu test view-nya selesai, beres, ternyata sudah semua bot terfilter, baru kita taruh logiknya ini ke master view ya. Oke, yang pertama adalah kita mengatasi bot yang bisa dideteksi oleh Google Analytics ya. Itu kita bisa lihat di view setting ya, saya kasih contoh di sini ya. Kita masuk ke admin, di view setting. Nah, di bawah nih ada exclude all hits from known bot and spiders ya. Jadi di sini kita centang, kemudian kita save ya. Oke ya, ini cara pertama. Nah kedua, kita sekarang mengatasi bad bot atau bot yang benar-benar melakukan crawling ya. Caranya adalah kita menggunakan HT access di sini ya. Jadi ini kalau teman-teman di sini tidak memulai background programming ya, saya sarankan bisa mengontak web developer ya. Jadi contoh Semelt nih, jadi kita blok dengan cara mengcopy aturan ini ya. Contohnya di situs kami ya, situs berbasis WordPress ya. Situs kami di sini ya. Kemudian kita buka satu halaman .htaccess ya, kemudian kita edit. Oke ya. Di sini kita bisa taruh rulesnya ya. Jadi rulesnya kita tinggal taruh seperti ini, paling bawah sini misalnya ya. Jadi formatnya sebenarnya simple sih. Formatnya tinggal http:// ya. Terus tinggal ikuti aja titik bintang domain _.com gitu ya, _ terbalik ya /.com tutup ncor. Nah tinggal ikuti saja seperti ini ya. Ini sebenarnya ada format regular expression, tapi bila teman-teman tidak biasa tinggal ikutin aja. Yang penting http:// titik bintang nama domain ya, tapi .com-nya ditambahin slash di sini, tinggal tambahin aja. Oke, jadi ini yang pertama. Oke, kita close ya, kita upload kembali, upload. Nah, oke. Nah, sekarang yang kedua, kita tutup FTP-nya ya. Kita sekarang memblok ghost referral ya. Oke, jadi untuk mengatasi ghost referral ya, kita bisa melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah hanya mengikut sertakan pada view ini hostname yang Anda kenal atau Anda akui, atau yang kedua justru Anda menghapus hostname yang tidak Anda akui
ya. Kita lakukan ini pada view ya. Saya ambil contoh di sini ya. Oke, misalnya Anda baru melakukan percobaan, jangan lupa buat percobaan Anda di test view dulu ya, jangan langsung di master view. Kemudian di sini pilih filter. Di filter ada new filter. Di sini Anda pilih custom. Kemudian di custom ya, Anda pilih ini kan exclude ya, hostname ya. Jadi exclude hostname yang polanya adalah sebagai berikut ya. Di sini saya pakai format regular expression kembali. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda tinggal melakukan copy paste saja ya. Jadi saya sudah taruh yang pertama ya. Jadi di sini ada namanya exclude referral 1 gitu ya. Oke, kemudian Anda save ya. Kebetulan saya ada satu lagi ya, jadi saya buat 2 filter ya. Sama di sini exclude referral 2. Oke, custom juga exclude hostname yang polanya seperti ini ya. Saya save. Oke, jadi kita sudah punya 2 filter exclude ya. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah ya, jika Anda browsing di situs lain, terkadang kita disarankan menggunakan referral exclusion list ya. Saya tidak sarankan ini ya, karena kalau Anda exclude ya, semua referral dari bot spam itu akan menjadi direct traffic ya. Jadi saya tidak sarankan pakai ini ya. Saya lebih sarankan menggunakan filter ya. Oke, itu saja teknik ya yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan spam bot ya. Jika Anda ingin melakukan lebih banyak tentang analitik, jangan lupa nih untuk akses situs ini, pelatihan Google Analytics dari Brilliant Digital ya. Saya sertakan juga di sini referensi ya, di mana saya mendapat informasi tentang bagaimana menghapus spam referral. Oke, terima kasih. Saya Victor, saya undur diri, sampai ketemu pada update selanjutnya. Bye.